Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini. Kita memohon kekuatan dari Tuhan dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-6 menjadi renungan untuk kita sepanjang hari ini. Kidung Agung 8 ayat 6 begini dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika kita mencintai seseorang, kerap dunia ini tidak kita pedulikan. Pantaslah orang muda mengatakan, tanpa cinta hidupku hampa. Cinta itu sangat penting di dalam hidupnya. Cinta itu sangat menarik seseorang untuk memenuhi keinginan orang yang dicintainya. Cinta dapat menarik seseorang untuk berkorban apa saja. Cinta dapat mengubah hidup seseorang. Begitulah cinta Salomo kepada Allah. Seluruh apa yang ada padanya, hartanya, kekayaannya, jabatannya, kemasyurannya, tidak dapat membendung cintanya kepada Allah itu. Cintanya itu betapa kuatnya, begitu kuatnya, seperti nyala api, dikatakan luar biasa. Karena itu yang dia katakan adalah, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Materai, taruhlah aku seperti materai, materai cap, legalitas. Dia menginginkan supaya hidupnya, dirinya ada di dalam hati Tuhan itu. Di hati dikatakan, di tempat yang paling dalam, tempat yang paling tersembunyi, agar tidak ada orang yang mencurinya. Di lengan juga dikatakan, yang merupakan kekuatan saat bekerja. Wow, sungguh luar biasa Raja Salomo ini. Dapatkah kita membangkitkan cinta kita kepada Tuhan seperti itu? Dapatkah kita, saudaraku, menyalakan api cinta Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita seperti Salomo ini? Mampukah kita memposisikan Kristus Yesus itu di tempat yang terutama tadi dikatakan, di hati, di lengan? Nah, bila ini terjadi, maka bernyala-nyalalah cinta kita kepada Tuhan. Kita akan punya pemahaman yang benar tentang iman, arti kepercayaan itu. Kita mempunyai pemahaman yang benar tentang pengenalan kita akan Kristus Yesus itu. Kita tidak lagi membuat tempat Tuhan itu di tempat-tempat yang tersisa atau jauh di bawah daripada keinginan-keinginan atau pemikiran-pemikiran kita, atau juga sisa-sisa waktu kita. Ya, kalau ada waktu, syukur. Kalau nggak ada waktu, ya apa boleh buat, dikatakan. Tidak lagi seperti itu. Tetapi Tuhan itu menjadi tempat yang utama. Waktunya adalah prime time, waktu yang paling utama kita berikan kepada Dia. Kondisi-kondisi seperti inilah yang sering banyak terjadi. Sering sekali kita menempatkan Tuhan itu di tempat yang terakhir. Waktu yang kita berikan juga kepada Tuhan adalah waktu yang sisa-sisa saja. Kita katakan kadang-kala pelayanan seakan-akan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu. Kadang-kala sampai kita tidak tahu apa yang kita layankan dan yang siapa yang kita layani itu. Kadang-kala kita terjebak dengan melayani orang lain. Kita melayani untuk, kita katakan kita pelayanan, tetapi untuk popularitas diri kita sendiri. Namun ketika sedikit saja terusik waktu kita, terusik mungkin bagian daripada hidup kita, katakanlah itu dana kita atau waktu kita, kita mulai surut. Kita mulai mencari-cari pembenaran diri, mencari-cari alasan untuk pembenaran. Oh, waktuku gak sempat.
Aku begitu sibuk, sama sekali tadi aku tidak bisa. Mari saudaraku, belum terlambat. Kita berikan tempat yang prioritas, yang terutama kepada Tuhan. Kita berikan juga waktu yang prioritas kepada Tuhan. Kita sambut Kidung Agung Raja Salomo ini. Taruhlah aku seperti materai di hatimu. Biarkan Tuhan yang membongkar pasang hidup kita ini. Biarkan kita mempercayakan hidup kita ini di dalam hati Tuhan yang suci itu. Nyalakan api cinta kita kepadanya. Cinta yang selalu merindukannya, yang selalu ingin dekat dengan dia. Yang selalu ingin dia yang berbicara kepada kita. Dan yang selalu kita rindukan agar dia yang mengarahkan setiap langkah kita. Amin. Ya Tuhan, ketika kami mencintai Engkau, kami akan memberikan tempat dan waktu prioritas kepadamu. Itulah Tuhan yang kami harapkan, agar kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Seperti Raja Salomo ini, yang tidak memperhitungkan hartanya, kekayaannya, kemasyurannya, karena dia lebih mencintai Engkau. Dia lebih memandang kepada Engkau daripada apa yang ada padanya itu. Bahkan dia mengatakan ya Tuhan, taruhlah dirinya seperti materai pada hati dan lenganmu. Tuhan, izinkanlah itu terjadi juga pada kami. Supaya kami juga ya Tuhan, mampu lebih mencintai Engkau di dalam kehidupan kami ini. Lebih mencintai Engkau dibandingkan dengan apa yang kami dapatkan di dunia ini. Kami melihat Engkau ya Tuhan sebagai sumber dari segala yang ada. Bahkan Engkau adalah pencipta kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami seharusnya lebih mencintai Engkau daripada yang lainnya. Tumbuhkanlah ya Tuhan rasa cinta itu bagi seluruh warga jemaat-Mu ini. Agar dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh-sungguh tahu melayani Engkau. Kami sungguh-sungguh tahu memberikan hati kami, memberikan waktu kami, memberikan diri kami kepadamu. Bukan waktu yang sisa-sisa ya Tuhan, tetapi waktu yang terpenting, waktu yang terkhusus kami berikan kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini, Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati kehidupan kami ini. Karena kami ya Tuhan adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau ampuni dari segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Demi Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak sekalian, hiduplah dalam cinta kasih Tuhan dan nyalakanlah cinta kasih itu di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Amin.